Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah pengajian Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan Sabtu malam Ahad ini, sebagaimana biasa kita berkumpul bersama di dalam rangka taklim kita, yang pada kesempatan kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah Akhuna Asnul ya, di rumah orang tua beliau. Semoga ini menjadikan keberkahan bagi keluarga besar beliau, menjadikan rumah tangga beliau sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak beliau menjadi anak yang soleh dan soleha, dan beliau menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan terdahulu kita sampai pada poin ke-13, dan ini insya Allah kita lanjutkan dimulai dari poin ke-14. Poin ke-14 dari pembahasan kita, yakni ini berkaitan dengan hamil di luar nikah dan masalah nasab anak. Kita sudah mengetahui bahwa zina itu adalah dosa yang sangat besar dan keji dan seburuk-buruk jalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Surah Al-Isra ayat 32. Para ulama menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina ini, janganlah kamu mendekati zina, itu maknanya adalah itu lebih dalam dari hanya perkataan jangan berzina. Ya. Ya, ini maksudnya itu adalah jangan kamu mendekati sedikit pun juga daripada zina itu. yakni jangan kamu mendekati hal-hal yang berhubungan yang akan menyebabkan kita bisa berzina itu. Kalau istilah kita itu, jangankan melakukan, dekat saja jangan. Jalan untuk berzina itu jangan didekati gitu. Apalagi mau berzina. Jalannya aja. Apa itu misalnya dari memandang. Orang bisa berzina itu pertama dari apa? Dari pandangan. Dari memandang. Makanya dalam Islam kita disuruh menundukkan pandangan, yakni menjaga pandangan. Dari apa lagi? Dari ikhtilat, campur baur laki perempuan. Dari apa lagi? Dari bersentuhan. Orang bersentuhan bisa kan? Kan awal berzina tuh bersentuhan. Jadi semua hal-hal yang bisa menyebabkan orang jadi berzina, ya, berzina itu hubungan kelamin, laki perempuan, bukan suami istri. Itu zina secara hakiki. Tapi mata bisa berzina, kata Rasulullah. Mata berzina dengan apa? Dengan melihat yang haram. Telinga bisa berzina dengan apa? Dengan mendengar yang haram. Tangan bisa berzina dengan apa? Memegang yang. Kaki bisa berzina dengan melangkah.
Dan yang membenarkannya itu kata Nabi ya ini kemaluan. Maka jalan-jalan ke zina itu dilarang di dalam ayat ini, wala taqrabuz zina. Oleh karenanya pacaran di dalam Islam haram. Dan ini coba antum lihat ceramah-ceramah ustadz, ada nggak pernah bahas? Jarang sekali, anak jarang dengar ustadz bahas pacaran haram. Ada yang pernah dengar nggak? Di masjid apa? Acara Isra Mi'raj misalnya, dia bahas pacaran itu haram. Di khutbah nikah misalnya. Jarang. Boleh jadi sedikit, bahkan mungkin nggak pernah kita dengar. Hanya orang mungkin cerita, mungkin hanya yang baik aja, rumah tangga tuh sakinah, iya kan? Tapi yang ini jelaskan. Tapi yang sudah pernah pacaran, tobat. Ya kita nggak bahas itu ya, karena sedikit sekali orang. Itu bukanlah pembenaran. Maksud kita adalah antum nih ya, kita yang punya anak perempuan, anak laki-laki juga gitu, kita harus menanamkan itu. Taruhlah seseorang dia pernah berpacaran sebelum menikah, karena itu kan. Nah kita sekarang sudah ngaji harus melarang anak kita. Kalau antum sudah ngaji masih juga anak dibiarin diboyong laki-laki yang buas. Anak tidak mau mengatakan sebulan-bulan, kan anak juga laki-laki. Laki-laki itu buas, jangan dikira siapapun juga dia. Bahkan Nabi Yusuf juga mengatakan, wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak membebaskan diriku dari nafsu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada perbuatan dosa, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kuatnya dorongan Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha itu. Ditutup pintu oleh Zulaikha, ya kan? Ketika dia berdua, lalu Yusuf lari, ditarik baju Yusuf, koyak di belakang. Lalu terbuka pintu, ada Kitmir suaminya Zulaikha sudah ada di. Andai kata Allah nggak jaga, di ayat-ayat itu dijelaskan bahwa sebenarnya Yusuf pun juga ada tergoda, yakni maksudnya kuatnya godaan Zulaikha itu, dan itu wajar. Kenapa? Pertama, Zulaikha itu wanita yang cantik. Yang kedua, dia pembesar Mesir, istri Mesir. Siapa yang nggak ini kan? Kalau istilah kita sekarang ibu pejabat. Dan Yusuf pada saat itu dia masih bujangan istilah kita tuh. Dan bujangan itu nafsunya lebih besar daripada orang yang sudah menikah. Coba bayangkan tuh. Kalau dia tidak melihat tanda dari Allah, peringatan dari Allah, maka tapi Allah menjaga Yusuf. Dan banyak hikmah pelajaran dari kisah Yusuf itu. Ini kita kembali di bahwa pacaran atau zina itu sekarang tuh dosa paling banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang itu. Coba antum lihat sore di mana, dan orang-orang tua kebanyakan nggak peduli, dia seperti gunung es yang terlihat kecil tapi di bawah itu banyak. Makanya ada pembahasan ini, yakni hamil di luar nikah itu berawal dari situ semua, dan dampaknya banyak itu. Bagaimana keturunannya, ya kan? Anak itu nggak mendapatkan waris, bapaknya nggak boleh menikahkannya, dan banyak. Dan ini banyak yang kita tidak mengetahui dan seterusnya. Kita kembali ke tadi. Jadi zina itu adalah perkara yang besar di dalam, bahkan tidak ada perselisihan para ulama yang mengatakan berpendapat bahwa zina itu masuk dari dosa besar. Dan ulama-ulama telah menulis kitab-kitabnya. Semisal Al-Imam Az-Zahabi di kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau mencantumkan zina itu dosa yang ke nomor 12, ya kan? Dari urutan-urutan dosa-dosa besar. Oleh karenanya kita harus sangat konsen di masalah ini. Jaga keluarga kita. Dan sekarang ini kan bukan hanya bujang gadis, tapi juga pasutri juga. Istilah will
wanita idaman lain, pria idaman lain. Itu karena dari situ kan. Tidak menjaga apalagi media sosial kan. Antum hati-hati loh Iwan. Dan ana menasihati Diana juga. Antum punya sahabat kecil dulu perempuan ya kan. Lalu dia curhat-curhat sama antum tentang suaminya, lalu antum mendakapi, jangan main-main itu. Setan sedang membidik antum. Kalau kena panah setan habis antum. Bukankah Nabi mengatakan wanita itu kalau keluar sejelek apapun dia, setan memberikan hiasan. Dia menghiasi dan orang tergoda. Makanya para ulama, aku lebih baik dititipi harta yang banyak daripada aku dititipi gadis walaupun hitam legam. Ya sekarang kita bilang hitam legam. Kalau berdua aja di hutan sama perempuan hitam legam tadi, setan akan menunjukkan bahwa dia cantik. Nah itu makanya wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati, yakni jalan-jalan itu. Ya. Apabila seorang hamba berzina, kata Rasulullah, keluarlah iman darinya itu. Lalu iman itu berada di atas kepalanya seperti naungan, ya. Nah, maka apabila dia telah selesai berzina itu, bertaubat, maka iman itu kembali kepada diri dia. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud. Di dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas pernah berkata, dicabut cahaya yakni atau nur keimanan di dalam zina itu, ya. Dan juga sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, dia berkata tidak akan berzina seorang yang berzina ketika dia berzina padahal dia seorang mukmin, dan tidak akan meminum khamar ketika dia meminumnya padahal dia seorang mukmin, dan tidak akan mencuri ketika dia mencuri padahal dia seorang mukmin, dan tidak akan merampas barang manusia melihat kepadanya dengan mata-mata mereka ketika dia merampas barang tersebut padahal dia mukmin. Ini menunjukkan dosa-dosa besar. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi maksud hadis-hadis tadi yang pertama, bahwa sifat seorang mukmin itu dia tidak mau berzina. Itu sifat seorang mukmin. Jadi kalau kita seorang mukmin suka berzina, itu gimana seorang mukmin suka berzina? Sifat seorang mukmin itu jauh daripada zina, nggak mau zina. Yang kedua, apabila seorang mukmin itu berzina dan seterusnya, maka hilanglah kesempurnaan iman dari dirinya. Karena sifat dari ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang itu, dia tidak berzina. Ya. Maka apabila seseorang mukmin itu berzina, niscaya hilang sifat mulia dari dirinya, bersama hilangnya kesempurnaan cahaya iman dia itu. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa zina itu adalah dosa besar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana kalau zina itu dilakukan oleh orang tua? Bagaimana? Kan zina itu bisa dilakukan oleh anak ABG, bisa dilakukan orang dewasa, bisa dilakukan oleh orang tua. Maka dosanya lebih besar. Orang tua yang berzina itu lebih besar dosanya daripada anak muda yang berzina, apalagi ABG. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yukallamuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim." Saykhun zanin wa malika kazzabun wa'ailun mustakbirun. Kata Rasulullah, ada 3 manusia yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Wah, ini hukuman
kita tuh kalau dimarahin tuh masih mending. Tapi kalau lah sudah didiamin, betul nggak? Bagaimana? Dari, ya kan? Kalau bini antum masih marah dengan antum, masih enak. Masih gitu. Tapi kalau diamin, bingung kita. Betul ya ada? Ayanda pernah didiamin sama Bunda. Sama Ayanda. Kita kalau lagi didiamin orang rumah tuh kita kusut. Apa yang lagi nak digawe? Tapi kalau marah, Kak, ngapu balik malam, Kak? Ngapu ini? Masih kita bisa minta maaf apa? Tapi kalau diam, kita aja ngomongnya diam, kita senyumnya diam, sudah. Perang teluk. Hah? Perang teluk. Tidak bisa perang. Cuma nak perang orang dia diam. Diam aja dia udah. Macam mana lagi? Nah ini apalagi Allah. Hah? Allah tidak mau berbicara kepada 3 orang ini pada hari kiamat. Masya Allah. Orang diajak ngomong sama Allah didiamin. Tidak di apa kalau bahasa dulu? Hah? Tidak diape kalau bahasa. Kalau bahasa Minang apa? Tidak digaleh. Kalau bahasa Palembang tidak diagui. Dianyang aja. Nah, tidak dianing lagi, ya kan? Yang kedua, tidak mensucikan mereka, ya Allah. Tidak dibersihkan. Yang ketiga, tidak melihat kepada mereka. Ya subhanallah. Antum kalau ada orang tidak mau nengok antum marah, Pak? Marah, ya kan? Apalagi kenal. Ini Allah yang nggak mau melihat. Sementara manusia lain dilihat oleh Allah, kita nggak dilihat. Ya subhanallah. Itu hukuman yang sangat kuat. Ustaz, Dan nomor tanya boleh? ya, Kan ada zina sistem apa yang di bank ya, sama dengan berzina dengan orang tua itu gimana? yaitu riba. Iya. Dosa riba itu bertingkat, Enda. Nah, yang paling ringan itu seperti berzina dengan emak sendiri. Nah, itu menunjukkan besarnya riba. Nah, tadi kita bilang nanti ya. Nah, ini jadi pertama itu dosa itu zina tadi dia makin besar kalau dilakukan oleh orang tua. Dan bagi mereka siksa yang pedih 3 Iwan. Orang 3 ini. Pertama, tidak diajak ngomong oleh Allah. Kedua, tidak disucikan. Yang ketiga, tidak dilihat oleh Allah. Yang keempat, siksa yang pedih. Siapa itu? Salasun. Pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, raja yang berdusta. Hati-hati jadi presiden. Janji-janji ini itu udah ini kan, wah ini kena nih. Yang ketiga, orang miskin sombong. Banyak penderitaan. Sudah miskin sombong. Berarti memang dosa itu bertingkat, dilihat dari siapa yang melakukannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Jadi zina tadi kalau dilakukan oleh orang tua lebih besar lagi. Kenapa? Seharusnya orang tua itu sudah bisa mengendalikan nafsunya. Apalagi dia sudah nikah. Makanya berbeda hukumannya zina orang yang sudah menikah dengan yang masih gadis bujang. Bujang gadis jadi cuma dicambuk 100 kali lalu dia dibuang setahun ke negeri lain. Tak boleh tinggal di negerinya. Tapi kalau dia sudah nikah, maka hukumannya hukuman mati. Dia sudah pernah menikah, hukumannya hukuman mati. Ini dirajam, dilempar pakai batu, diikat atau dimasukkan ke dalam tanah, nah dilempar. Termasuk cuci kampung itu sering tak Ustaz? Hah? Ditangkuk atau dikurung atau cuci kampung. Ya. Makan haram. Gimana tuh Ustaz? Kambing itu kan berlendera deh. Rendol. Kan potong kambing di kampung. Nah kemudian itu orang tua. Demikian juga kalau dilakukan oleh orang yang sudah nikah atau pernah merasakan nikmatnya menikah, itu lebih besar lagi dari orang atau orang yang suami istri atau janda duda, itu lebih besar daripada yang bujang gadis.
hukumannya lebih berat. Nah, tadi sudah kita bilang ya. Nah, jadi dosa itu memang bisa lebih besar dilihat dari siapa yang melakukan dan kepada siapa. Orang yang bodoh melakukan dosa itu tidak sebesar dosanya kalau orang alim. Jemaah melakukan dosa beda dengan ustadz. Jangan analah ini. Contoh. Iya. Beda antara orang jamaah banyak berbuat dosa dengan ustadz. Bohongnya jamaah dengan bohongnya ustadz beda dosanya. Lebih besar siapa? Ustaz. Kok ragu-ragu ya? Pelan-pelan. Lebih besar dosa siapa? Ustaz. Iya, orang alim orang dosa. Kenapa? Karena dia lebih tahu. Jadi dilihat dari siapa yang melakukannya itu. Guru melakukan dosa beda kalau murid melakukan dosa. Orang tua beda dengan anak. Ya, dilihat dari orangnya itu apa. Kemudian kepada siapa dia melakukan itu. Makanya riba tadi itu. Kenapa Rasulullah mengatakan sekecil-kecil dosa riba itu seperti berzina dengan ibu kandung. Karena dosa berzina dengan ibu kandung itu lebih besar dibanding berzina dengan kawan sekolah. Itu menunjukkan riba itu besar. Nah, zina juga itu. Kepada siapa dia melakukan zina itu? Makanya dikatakan apabila seseorang itu berzina dengan istri tetangganya, masuklah dia sebesar-besar dosa lagi. Karena dia melakukan kepada istri tetangganya. Orang yang harusnya dia hormati, dia jaga. Itu sudah kita baca itu di pasal keberapa itu hadis. Pasal kedua. Kalau zina mata gimana Ustaz? Kita nonton TV, kalau tidak ditonton, barang kelihatan. Ya kalau kita kata Nabi SAW, kalau yang dimaksud zina mata itu kalau kita sudah tahu lalu kita teruskan. Apabila kita tidak sengaja melihat sesuatu yang dilarang, ya kan, misalnya di jalan atau di mana di TV, lalu kita tidak teruskan, itu insya Allah dimaafkan. Jangan ngerti. Astagfirullahaladzim, ya kan, misalnya kan. Bukan jangan. Apalagi ini HP kan. Nah kan lihat HP, astagfirullahaladzim. Itu kan Masih nonton. kecil. Kalau masih terus ya udah. Yang penting Itu ya Anda ya. Oh, monoto. Tapi kalau misalnya lewat saja Reels, lewat aja Instagram. Masih nggak nonton. Ya semua, bukan kita, semua kita. Yang orang kalau enggak lebih aman ya jangan bermedsos. Jangan main HP. Kalau enggak ya gitu tadi, enggak bisa kita ini. Orang-orang berbikini perempuan ya kan. Ya semua lah. Nah, jadi zina tadi kalau dia melakukannya kepada istri tetangga, apalagi kepada mahramnya, berzina dengan adiknya, bibinya, emaknya, ada nggak? Ada. La ilaha illallah. Baru kemarin ditangkap ya, di mana tuh? Yang paman yang menikahkan ponakannya ya kan? Ya subhanallah. Orang yang harusnya dia lindungi. Akhir Ya kan? zaman Pak Ustaz, akhir zaman. Ya itu dari dulu ya Anda. Akhir zaman biasa. Itu dari dulu sudah ada, di zaman Nabi juga sudah ada. Dan sekarang itu lebih lagi ya. Lebih parah. Oleh karenanya, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa serba sedikit tentang zina dan dosanya tadi, lalu hukumannya juga baik syariat di dunia, apalagi di neraka nanti ya. Oleh karenanya kita masuk pembahasan berikutnya sesuai judul, yakni bagaimana kalau itu terjadi perzinahan itu, lalu terjadi kehamilan. Berarti dia hamilnya di luar nikah. Hubungan kelamin suami laki perempuan tadi menyebabkan perempuan itu hamil, ya kan? Ini kan lagi ini kalau dia gadis, apalagi dia istri orang, bagaimana itu? Nah, itu perlu penjelasan. Bagaimana anak yang dalam perut itu tadi? Ada anak dengan emaknya berzina, emaknya hamil, ya kan? Ada adik beradik zina, ya kan?
Dan kalau kita baca di media, Bengkulu ini termasuk yang ini juga nih. Masalah pemerkosaannya kan oleh bapak kepada anak perempuannya kan sering kita nonton ya apa? Kita dengar beritanya ya. Di Bengkulu nih ya. Di Bengkulu itu. Yang bapak ini anak, om ini ponakan ya subhanallah. Ada beberapa ya. Pertama, kejadian yang pertama, catat kalau mau. Apabila seorang perempuan baik gadis atau janda ya, berzina kemudian hamil, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina. Ini ulama sepakat. Kejadian yang pertama, kalau seorang perempuan baik gadis atau janda dia berzina, hamil, maka anak yang dilahirkan itu disebut anak zina. Ini sepakat ulama. Maka anak tersebut dinasabkan kepada maknya. Misalnya fulan, bin fulana, fulana bin fulana. Kalau anaknya laki-laki, fulan bin apa maknya. Jadi ke maknya dia, bukan ke bapaknya. Tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai maknya itu. Jadi bapak zinanya itu bukan. Jadi secara tegas hubungan nasab antara anak dengan bapaknya itu terputus. Yakni bapak spermanya itu. Ya. Demikian juga dengan hukum waris, putus, nggak dapat. Dia hanya mewarisi emaknya dan emaknya mewarisi dia. Demikian juga hak kewalian, bapak zinanya itu kalau dia perempuan terputus dengan bapaknya. Dan yang menjadi walinya siapa? Sultan, pemerintah. Kalau kita sekarang P3N, KUA. Tapi ada juga yang nikah kan Pak, bagaimana tuh Pak? Hah? Tapi di sini nikah. Harus dia berpengetahuan ilmu mungkin ya. Atau Pak Penghulu ya. Banyak kan? Dan tidak wajib bagi bapak zinanya itu memberi nafkah. Nah, jadi maknanya tidak wajib itu yakni tidak berdosa dia. Beda dengan kita yang memang anak itu lahir dari pernikahan yang sah. Kalau kita nggak ngasih nafkah, anak itu berdosa. Tapi juga kalau dia mau memberikan nafkah juga tidak terlarang. Ya. Iya betul, banyak sekali ruginya. Tapi ya, hubungan sebagai mahram tetap ada, tidak terputus. Walaupun tadi kita katakan nasabnya, warisnya, jadi walinya, merinapkannya terputus, tapi mahramnya tetap. Karena biar bagaimanapun itu bapaknya, yakni dari air mani laki-laki itu. Oleh karena itu tetaplah sang bapak zina tadi haram menikahi anak zinanya tadi. Jangan dipahami kan aku udah, berarti aku boleh nikahi anak aku ini. Nggak boleh tetap. Yang nggak boleh tadi apa cuman? Nah, putus nasabnya, nggak ini kan waris, nggak dapat saling mewarisi, tidak wajib memberi nafkah dan terusnya tadi. Ya. Kemudian yang kedua, kejadian yang kedua, apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri. Tadi pasal yang keberapa kita pernah bahas sumpah li'an ya? Itu pasal sebelumnya, pekan yang lalu kita pernah bahas sumpah li'an ya. Nggak hadir tuh. Ya. Jadi ya ini seseorang
saling bersumpah, yakni itu bukan anak dia. Nanti buka saja lagi ini. Maka kalau mereka sudah bersumpah li'an, maka dia tidak dinasabkan kepada bapaknya tadi yang menganggap itu bukan anak dia. Yang ketiga, kejadian yang ketiga, apabila seorang istri berzina. Nah, kalau tadi itu janda atau gadis. Nah, ini perempuan tapi dia punya suami. Apabila seorang istri berzina, baik diketahui suaminya atau tidak diketahui suaminya, ya, kemudian dia hamil, maka anaknya itu menurut hukum Islam dinasabkan kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinai dia atau yang menghamilinya. Itu Yang nikah yang itu. Iya, A, B, ya betul, yang punya ranjang. A, B menikah perempuan, lalu B berzina dengan C. Nah, anaknya itu tetap dinasabkan kepada si A, bukan kepada si C. Yang si pelakor Ustaz. Iya, karena tadi dia kan sudah dibilang Baru tahu. bahwa dia tidak mendapat hak, ya kan? Jadi anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepada suami sahnya itu, bukan kepada laki-laki yang menzinainya atau menghamilinya. Ini sepakat ulama. Rasulullah bersabda, al-waludu lil firashi walil ahiril hajaru. Anak itu haknya laki-laki yang memiliki tempat tidur, yakni ranjang, dan bagi yang berzina tidak punya hak apapun atas anak tersebut. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi maksud Nabi SAW ini ialah hadis ini bahwa anak itu milik suami yang sah, meskipun dia lahir dari istrinya yang berzina dengan laki-laki yang lain. Tapi anak itu tetap menjadi suami sahnya dan dinasabkan kepada suami yang sah tadi. Dan laki-laki yang menzinai istrinya itu nggak dapat nggak dapat hak. Ini kalau suaminya itu nggak ada hukum li'an tadi, dia tidak bersumpah li'an tadi, dia tidak menafikan itu, ya kan? Beda dengan kalau li'an, sudah kita bahas ya, dia nggak mau mengakuinya, ya. Dalam kasus li'an, anak dinasabkan kepada istri, baik tuduhan suaminya itu benar ataupun salah, dan memang dia dipisah laki dan perempuan itu selamanya, ya kan? Kemudian yang keempat, kejadian yang keempat, apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, bolehkah ia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya? Dan kepada siapa nasab anaknya itu? Nah, ini kejadian keempat. Apabila seorang wanita berzina kemudian hamil, boleh nggak dia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya? Dan kepada siapa dinasabkan? Jawabannya adalah boleh dia dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya dan menghamilinya dengan kesepakatan para ulama. Ya. Juga ya para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari, juga Imam Abdul Bar. Ini kalau kita mau sebutkan di sini ya, fatwanya dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang berada di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, "Berdirilah, coba perhatikan urusannya."
karena mungkin dia punya urusan penting. Lalu Umar berdiri menghampiri laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu menerangkan urusannya pada Umar. Sesungguhnya aku kedatangan seorang tamu, lalu dia berzina dengan anak perempuanku. Lalu Umar memukul dada orang tersebut berkata, semoga Allah memburukkanmu. Tidakkah engkau tutup saja rahasia zina itu, anakmu itu? Kemudian Abu Bakar memerintahkan agar dilaksanakan hukum had, yakni cambuk 100 kali kepada kedua, yang berarti dia bujang gadis, ya, berzina. Kemudian beliau menikahkan keduanya. Ini keduanya, lalu beliau memerintahkan agar keduanya diasingkan berapa? 1 tahun. Ini hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hazm, juga Imam Baihaqi dari jalan Ibnu Umar. Kemudian juga ada dari fatwa Umar Ibn Khattab, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga dari Ibnu Umar, dari Jabir bin Abdullah, dan juga fatwa dari Ibnu Abbas. Jadi dari fatwa-fatwa tadi, iman dan akhwat yang dimuliakan Allah, bisalah kita dapat kesimpulan pertama, telah terjadi ijma' ulama yang didahului oleh ijma'nya para sahabat tentang masalah bolehnya perempuan yang berzina kemudian hamil dinikahi oleh laki-laki yang menzininya itu dan menghamilinya itu. Dan ini paling banyak terjadi ya di zaman kita ini kan. Orang tua ambil anaknya, lalu siapa yang ini kan kau? Ya kan, lalu dia nikahkan. Ya kan? Kemudian yang kedua, mereka juga sepakat memberikan syarat agar keduanya bertaubat dan beramal soleh untuk menutupi dosa. Ya. Tapi perlu kita ketahui di sini bahwa yang melaksanakan hukum had tadi pemerintah. Ini yang kita, ya kan, andai kata ada hukum had itu, wah bagus. Banyak nih orang mati dirajam, ya kan? Dan juga banyak sekali yang kena ya kan? Tapi kita berdoa kepada Allah, semoga suatu saat negeri yang kita cintai juga menerapkan hukum Islam berkenaan dengan zina ini, ya. Dan tapi di negara baru Saudi ya, yang menerapkan itu ya. Baru Saudi ya. Aceh ini enggak Aceh. Aceh ya? Aceh setengah. Jadi bukan pribadi-pribadi, bukan bapaknya yang ngerajam atau bapaknya yang nyambuk, bukan. Tapi itu pemerintah ulil ya. Tapi yang jelas harus bertaubat ya. Mereka yang sudah berzina, pernah berzina, bertaubat lalu beramal soleh, maka langsungkanlah pernikahan. Karena itu bagus sekali ya. Biarlah mereka bertaubat lalu nasihati dia. Dan ini yang paling banyak terjadi sekarang kan. Itu karena kesalahan sebagian orang tua juga. Betul nggak? Mungkin orang tuanya juga harus dihukum. Kalau dia mau protes, bapak saya nggak ngajarin saya, bapak saya nggak melarang saya dijemput oleh pacar saya. Pergilah nak. Bahkan sebagian orang tua bertanya, kau udah pergi malam minggu nih? Hati-hati. Kan lucu. Subuh gitu. Coba bayangkan, dia dijemput anaknya oleh laki-laki yang buas itu. Selama dia mau menikah, dua-duanya nikahkan. Lalu ajari dia taubat. Kau kalau di Saudi udah dicambuk kamu. Ajar anak kita tuh. Antum juga hati-hati nih. Kalau udah suruhlah dia nikah. Kayak ini bukan main-main loh, ini bener-bener loh. Kita ngaji nih. Antum kan ada anak laki-laki nih, Yendra, anak perempuan. Apalagi sudah meranjak dewasa. Dan kita pernah bujang. Iya, betul. Ya kan? Jangan antum kira anak pernah nyantri loh. Begitu keluar, wah ngeliat perempuan, selama ini ngeliat laki-laki aja misalnya. Coba tuh kalau nggak dijaga, ya kan? Nah kemudian kepada siapa anak itu dinasabkan?
Nah, anak itu dinasabkan sebagaimana yang kita ketahui, yakni kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya, yakni bapak zinanya itu. Walaupun memang dia nanti menikahi maknya itu, perempuan yang dia zinai itu, tapi tetaplah anak itu dinasabkan kepada. Dan anak pernah bertanya ke kawan anak di KUA itu, Kemenak itu ada memang boleh dicantumkan itu bin kemaknya itu, berarti dia anak zina. Dan nanti KUA, nah, tanya ke teman-teman anak yang ustaz-ustaz yang KUA, iya dia nanya, kalau dia anak zina, dia yang menikahkan. Dan itu biasa sekarang KUA mensosialisasikan akan hal itu. Nah, tapi sebagian manusia malu. Maka nggak perlu malu. Itulah kita harus menumbuhkan iman itu, ikhwan. Antum baca nggak perempuan yang berzina di zaman Nabi, lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, rajam aku. Baca pernah antum? Rajam aku. Kata Rasulullah, tunggu, kata Rasulullah, kau apa? Lahirkan dulu. Tidak lama, 9 bulan apa? Mungkin kurang lebih lah 9 bulan. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Kata Nabi, apa? Susu itu. Maka susukanlah dulu. Lihat. Akhirnya dia datang lagi, akhirnya dia sampai sahabat-sahabat apa istilahnya ngumpat lah, apalah bahasa ininya. Lalu kata Nabi, andai kata ditimbang apa? Taubatnya itu berat. Sangat, berarti dia sungguh-sungguh bertaubat. Kita kembali ke tadi. Jadi memang persoalan ini perlu kita kembali kepada iman tadi. Jadi bukan masalah apa-apa. Kita ini yang imannya belum ini gitu. Makanya kita harus membangkitkan iman. Jangan anggap remeh. Biasalah ini. Tadi ayah bilang dimulai dari semua. Tapi sekarang kan kita biasa itu. Nah, makanya Nabi bilang tadi, dosa sekarang tuh nonton melihat barang-barang haram tadi itu. Bahkan yang parah sekarang nih kan judi slot ya kan. Bahkan anak sama bapaknya yang ngajarin judi slot. Tapi alhamdulillah setelah diblokir. Sebagian sampai ada anak nonton terakhir apa berita tuh sampai terjual apa rumahnya, harta apa di Bengkulu Info ya? Rumahnya apanya itu sampai dia balik ke rumah orang tuanya. Ya Allah. Ya Allah. Baru terjadi gantung diri. Baru terjadi. Gantung diri suaminya. Buat ini, buat surat wasiat, kita maaf. Harta tuh habis. Jadi anak tadi tetaplah dia anak zina. Jadi itulah buruknya orang zina tuh, dia nggak punya hak kepada anaknya. Ya subhanallah, hukuman yang sangat berat sekali ya. Berbeda dengan anak yang lahir hasil pernikahan yang sah, maka nasabnya kepada bapaknya itu, warisnya, walinya, nafkahnya nggak putus sekali. Karena agama kita ini mulia, hanya menghubungkan anak dengan bapaknya kalau anaknya itu lahir dari pernikahan yang sah. Dan lebih jelasnya lagi, perempuan itu hamil dari pernikahan yang sah, bukan karena zina. Nah, kemudian sebagian orang di negeri kita ini ada yang mengatakan tidak boleh perempuan yang hamil lantaran zina itu dinikahi, sekalipun oleh laki-laki yang menzinai atau menghamilinya sampai perempuan itu melahirkan. Nah, ini kan biasa pendapat perbedaannya kan. Tapi ini dibantah bahwa kalau mereka berdasarkan ayat 4 surah At-Tolak, wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahun, ya, surah At-Tolak ayat 4 itu. Dan perempuan-perempuan yang hamil itu iddahnya mereka sampai mereka melahirkan. Ini dasar mereka nggak boleh menikahkan orang wanita apa hamil. Maka dijawab ulama yang membela pendapatnya boleh itu, yakni ini keliru.
Tidak tepat mengambil dalil dari ayat itu. Kenapa? Yang pertama, ayat ini itu untuk perempuan yang hamil dari hasil nikah, bukan dari hasil zina. Jadi ada perempuan dari suaminya, dia hamil, lalu suaminya meninggal. Ini suami sahnya, dia meninggal, dan dalam keadaan hamil ditinggal. Ayo taruhlah misalnya tentara tugas ya kan, ninggalin istrinya dalam keadaan hamil lalu meninggal. Ah, dia nggak boleh nikah itu. Apa? Coba. Sampai apa? Dia melahirkan. Nah, itu. Coba. Karena di dalam nikah itu ya. Jadi kembali ayat tadi itu untuk perempuan yang hamil dari hasil nikah, bukan yang hamil zina. Karena di dalam nikah itu terdapat talak, nafkah, tempat tinggal, iddah, nasab, waris, dan segala macam yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi yang namanya iddah itu terkait kalau orang nikah secara sah, hamilnya itu. Sedangkan dalam zina nggak ada semua itu, mana ada ya kan? Nah inilah perbedaan antara pernikahan dengan zina itu. Kemudian yang kedua, nah tadi sudah kita sebutkan bahwa telah terjadi kesepakatan sahabat bersama para ulama bolehnya bagi seorang laki-laki menikahi perempuan yang dia hamili karena zina. Walhasil ini juga terjadi khilaf. Kita hanya menyebutkan salah satu pendapat, dan yang ana pribadi lebih cenderung kepada pendapat ini, dan ada pendapat ulama yang berbeda. Yang kelima, kejadian yang kelima, apabila seorang perempuan berzina, perhatikan, kemudian dia hamil, maka bolehkah dia dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya? Kalau tadi yang menghamilinya, nah ini dia dinikahi oleh bukan laki-laki yang menghamilinya. Jawabannya ini, yakni ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, yakni halal dinikahi, dengan alasan bahwa perempuan tersebut hamil karena zina, bukan dari hasil nikah. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama telah menganggap sama sekali, tidak menganggap sama sekali anak yang lahir dari hasil zina seperti terputusnya nasab dan lain-lain, sebagaimana telah kita jelaskan. Oleh karena itu halal baginya menikahinya dan mencampurinya tanpa harus menunggu perempuan itu melahirkan anaknya. Ini yang jadi mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat boleh wanita yang hamil dinikahi, bahkan bukan sama laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya itu. Mazhab yang kedua haram. Nah, pendapat ulama yang kedua yakni haram dinikahi, yakni dinikahi bolehnya itu sampai dia melahirkan, baru boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan menzinainya. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, kejadian yang keenam, apabila terjadi akad nikah yang fasik. Jadi bertanya itu ya, apa itu akad nikah yang fasik, yang rusak atau batil ya? Apabila terjadi akad nikah yang rusak, batil atau fasid, apa itu? Yaitu setiap akad nikah yang telah diharamkan syariat agama kita, atau hilang salah satu dari rukunnya sehingga akad nikah itu tidak sah. Apa itu? Seperti ini sudah disebutkan beberapa ya. Satu, nikah dengan mahram, itu nikahnya batal, tidak sah. Dan itu bukan ajaran Islam. Nikah dengan siapa? Emaknya, nikah dengan adiknya, dengan bibinya, dan seterusnya. Dua, nikah dengan ibu susunya. Nah, kita nggak boleh, ibu yang menyusui itu nggak boleh dinikahkan sama. Maka antum harus lihat tuh, kalau tahu anak antum disusui oleh perempuan
lain, dia jadi mahramnya maknya itu. Yang sesusuan juga. Nah, itu ada bab lain ya. Bagaimana susuannya itu, apa mengenyangkan berapa kali, itu ada penjelasan lainnya. Yang ketiga, yang enggak sah nih, yang rusak pernikahan itu nikah dengan istri bapak atau istri anak, berarti menantu ya, atau ibu atau mertua atau dengan anak tiri, yaitu rusak pernikahan itu, enggak sah. Yang keempat, nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah, Iwan? Kontrak. Yang kelima, nikah lebih dari 4 istri. Jadi nikah istrinya udah ada 4, lalu dia nikah lagi yang kelima, rusak itu, nggak sah. Ya. Kalau istrinya 4 Ustaz, lalu mati atau dicerainya, boleh nikah lagi? Boleh. Boleh. Jadi 4 itu adalah yang dipakainya bahasa ini ya. Yang keenam, nikah dengan bini orang lain, nggak sah itu, kecuali kalau sudah dicerai. Maka dia harus tanya dulu, ini kau nih udah ada nggak? Kalau zaman sekarang lebih mudah lagi kalau ada suratnya. Kan main-main nikah aja, tahu-tahu bini orang. Iya, Bro. Tapi Tino tuh enggak puluh, Ustaz. La haula wala quwwata. Ini rusak ini. Yang ketujuh, nikah dengan perempuan yang masih di masa iddah. Iddah itu yakni masa menunggu. Kalau perempuan normal tinggal mati suaminya berapa? 4 bulan ya? 4 bulan kurang Berapa kali head? 3 hiddah. Hafalan tuh. Anak belajar Ustaz lah. Nyata Ustaz. Nah, baru boleh ya. Kalau dia meninggal, kalau dia dalam keadaan hamil ditinggal suaminya sampai dia melahirkan. Kalau dia melahirkan sebulan lagi ya sebegitulah. Kemudian ke-8 ya. Nikah seorang muslim dengan wanita musyrik atau kafir selain Yahudi dan Nasrani. Kalau wanita Yahudi dan Nasrani boleh, dibolehkan syariat. Tapi nikahi perempuan Buddha, Hindu, Konghucu, agama kejawen, nggak boleh. Tidak sah, batal. Kenapa boleh nikah orang Yahudi sana? Karena dihalalkan Rasulullah. Sembelihan mereka dan wanita mereka itu halal. Kalau berbicara boleh. Tapi kalau berbicara kebaikan, ya masih banyak wanita-wanita muslim yang belum nikah. Yang ke-9, nikah tanpa wali, nggak sah, rusak. Kemudian nikah sir. Nikah sir ya, ini tanpa saksi, nikah nah ada saksinya. Ini orang Syiah itu kan, dia berdua aja imamnya, nggak ada saksinya. Aku nikahi engkau 2 hari ini 2 juta, ya sama kayak transaksi sih. Dan itu banyak Ikhwan, bujang-bujangan banyak, hobi bener itu yang karena menuruti hawa nafsunya, bahkan ya Allah. Jadi ibadah. Yang ke-11, nikah yang rusak itu Ikhwan, mengumpulkan 2 orang bersaudara dalam satu perkawinan. Jadi seorang laki-laki menikahi wanita adik berarti nggak boleh. Ya ini satu masa. Tapi kalau berbeda masa nggak apa-apa. Kalau misalnya dia menikahi adiknya lalu dicerai, dia nikah sama kakaknya boleh. Atau dia nikahi kakaknya lalu meninggal, lalu turun ranjang kali istilah kita dah, nikahi adiknya, maka itu boleh. Yang ke-12, mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya dalam satu pernikahan, nggak boleh. Nah itu contoh-contoh perkawinan yang rusak, nggak sah, rusak atau nggak sah. Maka apabila 2 laki-laki perempuan tidak tahu rusaknya pernikahan mereka itu, dia tidak berdosa. Kalau memang mereka belum tahu. Bagaimana kalau mereka tahu belakangan? Maka harus diputus. Makanya perlunya tadi, ternyata diurut-urut rupanya dia saudara makanya itu perlu tahu tadi. Kalau bahasa Jawanya apa? Bebet, bobot. Nah, siapa bapaknya, siapa itu? Pentingnya itu. Kalau dalam kita tuh apa?
siapa orang tuanya, hartanya, lima liha, lijama liha, ya kan? Sampai paling itu yang mati lah, salah. Landa itu nih. Iya. Nah kalau nggak dosa, kalau mereka nggak tahu, tidak dikenakan hukuman dan anaknya tetap dinasabkan kepada bapaknya itu, seperti pernikahan yang sah. Walaupun langsung dipisah karena pernikahannya apa? Batil. Jadi tidak berdosa karena nggak tahu. Atau dia dapat fatwa yang salah. Nah, itu juga yang salah siapanya? Yang ngasih fatwanya itu. Nah, bahkan orang-orang ngasih fatwa si A itu malah boleh lagi. Malah dapat pahala. Malah dia nyari, ada untuk aku. Astagfirullahaladzim. Rusak lagi itu ya. Dosa itu. Tapi kalau mereka sudah tahu haram. Bagaimana hukumnya apabila yang mengetahui tentang haramnya perkawinan itu hanya satu pihak saja? Misalnya laki-lakinya saja atau perempuannya saja. Siapa yang salah? Nah, maka hukumannya terkena kepada yang tahu. Yang tidak tahu tidak dapat. Kalau yang mengetahui hukumnya itu pihak laki-laki, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman dan anak tidak nafsat kepadanya. Kalau yang mengetahui hukumnya itu pihak perempuan, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman kepadanya dan anak tetap dinasabkan kepada pihak laki-laki. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan poin yang ke-15, bab ke-15 maksudnya dari pembahasan kita, yakni keutamaan perempuan yang wafat ketika hamil dan melahirkan. Ada beberapa hadis kita bacakan di sini 3 saja ya. Kata Nabi SAW, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a sahadatun. Dan perempuan yang wafat dalam keadaan hamil dia mati syahid. Ini hadis dikeluarkan Imam Ahmad. Hadis yang kedua, wan nufasa'u syahadatun. Dan perempuan yang mati dalam keadaan hamil dia mati syahid. Ini hadis Imam Nasa'i. Yang hadis yang ketiga, wal mar'atu tamutu bijum'in syahidatun. Perempuan yang mati dalam keadaan hamil dia mati syahid. Ini riwayat Imam Malik. Jadi para wanita, Anda jangan takut hamil. Kalau Anda meninggal, Anda dapat pahala syahid. Ibu-ibu dengerin nih, jangan takut hamil. Jangan takut hamil. Takut sakit. Melahirkan sakit itu pahala. Kata Nabi SAW, semua musibah bagi kaum muslim itu menghapuskan dosa datangkan pahala. Antum tergigit lagi makan duku, pahala. Tertusuk paku, pahala. Lagi nokok, tokonya, pahala. Apalagi melahirkan, sakit melahirkan, bro. Berapa ratus, berapa ribu urat putus. Apalagi dia meninggal. Salah satu mati syahid itu adalah perempuan yang meninggal melahirkan. Tapi dia syahid dunia. Apa makna syahid dunia? Syahid dunia itu maknanya adalah dia diurus seperti mayat biasa. Kalau syahid dunia akhirat itu orang yang berperang lawan orang kafir. Nah itu dia tidak usah lagi dimandikan dan tidak lagi tidak perlu dikafankan lagi, dia langsung dikubur dengan darah-darahnya itu. Beda dengan syahid yang lainnya itu seperti tenggelam, sakit perut, wabah. Itu jangan antum kira saudara-saudara kita yang meninggal kena COVID itu mereka dapat pahala syahid. Syahid dunia. Iya, syahid dunia maksudnya dia tetap diurus kalau bisa. Kalau kemarin kan nggak bisa tuh. Ada yang ini aja kan. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mereka dapat pahala. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian ini yang bisa kita sampaikan. Sudah 1 jam, hampir 1 jam. Ada yang ingin bertanya nggak berkenaan dengan silakan. Terkait tadi kan nasabnya kalau misalkan dia hamil di luar nikah kan, belum nikah, gadis atau janda kan nasab ke bapaknya putus ya. Ya. Terus yang jadi wali kalau nikah kan tadi Ustaz bilangnya wali Hakim ya, betul. Apakah memang langsung hilang semua jadi ke wali hakim atau masih bisa? Kan wali kan ada banyak tuh, misalkan saudara kandung laki-laki gitu. Ataukah memang sudah putus Iya, semua? tetap ke wali hakim. Karena sudah disebutkan seperti itu. Jadi
bapaknya tadi, bapaknya saja nggak bisa, apalagi cuman om dari bapaknya. Dulur bapak zinanya itu, bapaknya juga bisa jadi, apalagi cuman omnya, apalagi cuman anak bapaknya, ya kan, saudaranya. saudara kandung dia bisa jadi wali juga tuh. Putus. Saudari bapaknya itu. Bukan saudara Oh kandung iya, wanita iya, itu, iya kan ada bisa, saudara kandung kan? bisa, iya. Bisa. Tapi kan dia anak dari itu, anak zina. Ya, misalkan, Bagaimana dia? Enggak, maksudnya Janda itu misalkan udah punya anak laki-laki misalkan. Oh iya. Ya, terus dia zina terus. Enggak, punya yang anak ini perempuan. kan anak perempuan itu, bukan jandanya itu. Kalau dari pihak ibu nggak bisa jadi wali. Kalau saudara laki-laki maksudnya saudara laki-laki Dari pihak ibu. enggak satu kandung. saudara satu kandung, Satu saudara kandung. kandung laki-laki, saudara kandung perempuan itu. Misalkan janda dia udah punya anak laki-laki, Oh. terus dia zina, melahirkan anak perempuan kan nasabnya ke ibu. Tapi kan dia masih saudara kandung dengan anaknya yang pertama yang laki-laki itu gitu. Nah, anak laki-laki kan Kalau nasabnya janda itu kan sama nasabnya beda. suaminya. Iya. Gimana Mungkin pertanyaannya? ini misalnya masih gadis lah ya, masih gadis belum nikah. Terus zina, anak perempuan ini lahir. Anak perempuan ada hasil lahir kan mereka menikah nih, ibu bapaknya nikah, nikah secara sah, terus lahirlah adik dari anak yang Oh, zina itu tadi. dari pernikahan yang sah Iya, tadi. laki-laki. Enggak. Tidak Dia bisa. tetaplah wali Boleh hakim tadi. putus semua berarti Iya. kan? Pokoknya semuanya putus selesai. Jadi Kalau seandainya mereka Kalau mengabaikan- kemahromannya tetap, tapi hanya dia tidak berhak menjadi wali tadi. kalau dia entah itu lupa dari orang tuanya atau apa, sengaja atau apa, Tetap dinikahkan. orang tuanya yang menikahkan atau walinya Ya yang sudah, menikahkan, insya Allah gimana? itu dimaafkan. Dia mesti bertaubat. Itu mungkin sama seperti orang kafir, dia menikah, lalu dia masuk Islam, maka dia tidak perlu lagi mengulang menikah. Itu. Makanya ilmu ini perlu dijelaskan, dan kaum muslimin nggak perlu malu. Tadi kita bilang tadi sebagian orang malu mencantumkan anak zina. Lihat perempuan tadi yang berzina tadi, yang datang berkali-kali ke Nabi, hukum aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu dulu, alihkan dulu anak kau. Datang lagi, ya Rasulullah, hukum aku ya Rasulullah. Tunggu, susuin dulu. Antum baca itu kan, itu menunjukkan dia kusung-kusung, dan dia nggak malu. Sampai sahabat-sahabat, maaf dalam tanda kutip, mencemeh dia kan. Sampai kata Nabi, andai kata ditimbang, ini taubat dengan kamu, tunggu lebih berat dia. Kenapa kita yang pernah melakukan itu malu? Ya udah, begitu. Nah ini perlu iman, perlu ngaji. Nggak perlu, itu nggak perlu. Yang hanya Allah, ada biasa aja ya kan. Ya memang zina gimana? Saya bertobat kepada Allah. Gitu. Pak Ustadz lagi Pak. Ya enggak. Nanya mengenai yang gini Pak, mengenai Isra Mi'raj itu ada omongan Ustadz sebagian itu adalah bid'ah itu. Jadi gimana itu Isra Mi'raj Maulid Nabi itu? Jadi kalau Ustadz Perayaannya ngomong, maksudnya? perayaannya itu bid'ah itu, kebanyakan Ustadz ngomong itu, sebagai kebanyakan juga masih menjalankan itu Ustadz Amplop katanya. Kita udah tahu bid'ah, dijalankan juga. Pertama, kita harus sepakati dulu. Ini harus kita sepakat ya. Apabila terjadi perbedaan pendapat, kita harus sepakat dulu. Kita kembalinya ke siapa? Ini kaum muslimin berbeda pendapat tentang agama mereka, persoalan agama. Kita kembalikannya kemana? Nah, itu sepakat kita ya. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ilallah war rasul. Itu di surah An-Nisa ayat 59. Kalau kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu, yakni dalam din, masalah, kembalikanlah kepada Allah. Maknanya kembali ke Allah, kepada siapa? Pada Al-Quran. Al-Quran ya Allah. War rasul, kepada Rasul. Maknanya kembali kepada siapa? Rasul udah meninggal, yakni kepada sunnah yang datang kepada kita dalam bentuk hadis. Nah, tadi kita masuk ke persoalan, yakni persoalan
Nah, perayaan-perayaan, bukan hanya Isra tapi Maulid, Nuzul, segala macam, tahun baru. Kalau kita, saya ada pembahasan khusus tentang Maulid itu. Bagaimana pendapat para ulama. Ulama memang berbeda pendapat. Tapi mereka pertama sepakat bahwa Maulid itu tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah secara isyarat, bahkan secara apalagi secara terang, nyuruh rayakanlah ulang tahunku. Maulid itu kan maulud, artinya kelahiran kan. Isra Mi'raj ya. Nah, bahasa kita itu ulang tahun, kelahiran. Rayakan Nabi secara tersirat dan surat nggak ada. Sahabat pernah? Nggak juga kita dapat. Nah itu setelah dicek itu sudah ada di abad keempat Hijriyah. Saya lupa ada dalam ikatan ada abad keempat. Nah, itu dimulai ternyata dari salah satunya dinasti Fatimiyah. Mereka punya ada 6 atau 7 maulid. Maulid Nabi, Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid imam mereka. Itu kita sepakat dulu. Itu dianjurkan bukan itu? Wah, Tunggu dulu ya, jadi sudah sepakat tadi kan bahwa zaman Nabi gak ada. Nah, itu cuman di dalam melaksanakannya ulama beda tadi itu. Sebagiannya membolehkan dengan alasan ini baik, ini syiar. Nah, kalau isinya itu dengan maksiat, itu nggak boleh juga. Uniknya ulama-ulama yang membolehkan tadi dia memberi catatan juga selama di dalamnya itu nggak ada maksiat, seperti Syekh siapa pendiri NU Hasyim Asy'ari. Beliau punya kitab membahas maulid. Saya punya kitab itu dalam Arabnya ada ininya. Beliau memberi catatan bagaimana orang-orang zaman beliau tahun 40-an 30-an melaksanakan maulid itu banyak kemungkaran. Beliau sebutkan di situ ikhtilat, lalu berjoget-joget. Itu dilarang oleh beliau, itu haram. Dan memang kalau kita klasifikasi dari pendapat para ulama tadi itu ya, mereka sepakat Nabi nggak melakukan, sahabat nggak melakukan, tapi mereka sebagiannya membolehkan, sebagiannya enggak. Yang membolehkan ini dengan tujuan memuliakan Nabi tadi itu. Gitu ya. Nah, saya pribadi mengikuti pendapat yang nggak membolehkan. Kalau bahasa ini tadi bid'ah tadi. Kenapa? Kalau kita biarkan banyak nian maulid itu. Nanti kenapa kita tidak rayakan hari perang Uhud? Ya kan? Kan ada di kita ada hari pahlawan ya kan? Kenapa nggak kita rayakan hari perang Uhud? Nanti ada lagi perang Badar. Kan tahu tanggalnya berapa, bisa dicari kan? Apalagi kenapa cuma dibatasi hari Fatu Mekah misalnya kan? Kenapa cuma dibatasi tahun baru? Kenapa cuma dibatasi nuzul Quran? Kenapa dibatasi Maulid Nabi? Kenapa dibatasi Isra Mi'raj? Kenapa nggak diperingati hari turunnya ayat puasa? Kenapa nggak diperingati hari turunnya larangan apa? Banyak jadi ya. Makanya. Tahun baru Islam itu jarang dirayakan. Hah? Tahun baru Islam. Nah, tahun baru Islam kan bagaimana mau dirayakan? Orang dimulainya bukan di zaman Nabi, dimulainya sejak zaman Umar. Hitungan Tahun baru nasional rame Pak Ustaz. Tahun baru. Iya, itu bukan berarti kita untuk menandingi orang non muslim lalu kita buat syariat serupa, bukan seperti itu. Kita kalau berarti kita sama dong dengan dia. Kita dengan kita tidak ikut mereka dan juga kita tidak menciptakan yang seperti mereka. Kecuali kalau ada nabi kita yang nyuruh. Di zaman Nabi orang Yahudi biasa puasa tanggal berapa? 10 Muharram. Lalu Nabi berkata, kita lebih berhak dengan puasa itu.
Lalu Nabi menyuruh, bahkan Nabi menyuruh sebelumnya lagi 8 dan 9. Itu kayak gitu ya Anda. Jadi kita untuk counter atau melawan atau syariat di luar kita tuh bukan kita membuat syariat yang sama, ya kan? Berarti kita sama dong. Padahal ada hadis Nabi mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia sama seperti itu. Kecuali kalau memang itu ada dari nabinya. Yang ketiga, ini kan sifatnya ibadah. Ibadah tahu ayah Anda? Sifat ibadah itu menunggu syariat. Makanya Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak menurut contohku, maka amalnya tertolak. Maka salah satu syarat diterimanya amal itu harus ada sunnah dari Nabi, contoh dari Nabi. Selain daripada ikhlas. Jadi sifat ibadah itu menunggu, bukan berbeda dengan menunggu perintah, berbeda dengan sifat dunia muamalat itu menunggu larangan. Jadi kalau kita mau beribadah, kita tanya dulu, ini perintahnya mana? Nggak boleh kau puasa apa, Bri? Ya puasa aja. Ya puasa apa? Ada enggak perintahnya? Nah, oh ini perintahnya. Jadi jangan kita buek-buek amal. Jangan kita menciptakan amal kecuali kalau sudah ada perintahnya atau contohnya atau anjurannya. Nah, soal dunia itu boleh kita lakukan, makan apa baik, gawe ke apa aja boleh. Sampai ada larangan. Kalau ada larangannya jangan kita mudah kan? Gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang membuat syariat-syariat yang baru itu mereka niatnya bagus, tapi ternyata dalam Islam itu niat yang baik itu nggak menjamin. Sebagaimana siapa itu yang mencuri untuk nolong orang? Robin Hood. Niatnya bagus, yakni mencuri untuk. Nah, maka dalam Islam nggak seperti itu. Kita beribadah itu nggak cukup hanya menurut saya baik, karena menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Yang terakhir, agama ini sudah sempurna. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agama. Makanya kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma izin dinan fala yakumu yawma dinan. Kata Imam Malik, barang siapa yang berbuat bid'ah, yakni bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada perintah dari agama, yang dia menganggap itu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, maka sesungguhnya dia sudah menuduh Nabi berkhianat, yakni tidak jujur menyampaikan syariat. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Maka kata Imam Malik, apa-apa yang menjadi bagian syariat agama pada saat ayat ini turun, dia menjadi syariat agama pada hari, yakni pada saat beliau berbicara seperti itu. Dan apa-apa yang tidak menjadi bagian syariat agama ketika ayat ini turun, maka dia bukan menjadi syariat agama pada saat dia berbicara. Gitu ya Anda. Jadi agama ini sempurna, nggak perlu lagi kita buat-buat itu. Itu gampang, karena ini sempurna, nggak perlu lagi tambahan-tambahan. Walaupun orang menyangka itu baik. Ya, lihat Imam Malik tadi. Karena nggak ada semua orang melakukan itu tujuannya baik, tetapi tadi ingat di dalam agama kita tadi itu nggak cukup hanya sekedar baik. Nah itu, tapi ini
Ini saya ingin mengajari kita, tapi di dalam menyikapinya. Nah, ini harus beda lagi. Anda yang meyakini bahwa ini perkara bid'ah, gak boleh menyikapi saudara Anda yang mengamalkan itu dengan kasar. Ya udah, biarkan dia melakukan itu juga. Dan juga dia mengikuti ulama juga. Ya kan? Dan dia nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Dan ulama yang mengajarkan itu juga dia akan bertanggung. Termasuk saya juga malam ini mengajarkan itu, nggak ada itu. Saya akan bertanggung. Tahu-taunya itu ada misalnya. Saya pasti akan bertanggung jawab di akhirat. Ya. Misalnya ada di antara antum sekalian yang ikuti anak. Aku tidak pernah baca kitabnya, aku tidak bisa baca kitabnya, aku tidak bodoh buku kitabnya. Aku percaya beda sama Samri. Ya kan, kata Samri beda. Itu udah. Ya kan? Siapa yang salah? Saya. Barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa. Gitu. Nah, ini beda ya antara menyikapinya dengan kita paham ya? Itu Anda ya. Jadi dan itu bukan hanya itu ayah Anda, banyak sekali persoalan yang diikhtilafkan, yang diperselisihkan di dalam, banyak sekali. Dari A sampai Z, dari bahkan yang sesama pengajian aja itu beda. Jadi bukan hanya 01, 02, 03 aja. Masalah banyak yang gitu. Bahkan suami istri aja beda. Ya kan? Itu saya nonton di TV, suami istrinya 01. Begitu 01 disebut namanya, dia joget-joget. Suaminya 02. Begitu yang nama itu joget-joget sama neneknya apa. Itu biasa aja. Nah, juga masalah agama ini ada hal-hal yang memang kita nggak sepakat. Apalagi masalah cabang, masalah furu agama. Ya. Jadi ada orang merayakan Maulid lalu gara-gara antum bilang antum lempar pakai batu, jangan. Masuk penjara antum. Paham enggak? Ya. Jadi apalagi ya beda dengan anak, ya kan? Hah? Ya, Zul ya? Beda. Ya. Gitu ya. Ya, John. Nah, jadi kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat sendiri. Tapi itu tadi tuh bahwa intinya bahwa ada yang mereka ikuti, dan ada yang berbeda mereka. Kalau yang setahu saya ini kalau lebih dalam lagi ya, mereka yang melakukan maulid atau apa tuh, mereka perbuatan itu bahkan mereka sama meyakini itu bid'ah. Bayangin, tapi bid'ah hasanah. Ini panjang lagi sampai subuh kita kalau ngaji bid'ah hasanah itu. Nantilah kapan-kapan kita apa makna sesungguhnya bid'ah hasanah itu. Apa tepat nggak memberikan itu? Gampangnya kalau sesuatu itu dianggap bid'ah hasanah, ininya apa? Apa namanya? Syaratnya itu apa? Sesuatu bisa dibilang qaidahnya itu, qawaidnya itu apa? Sesuatu itu bid'ah hasanah. Misalnya nih saya nanti pas hari raya Idul Fitri, saya azan sebelum sholat Idul Fitri. Lalu ada orang nyerang saya, apa itu? Bid'ah. Lalu saya jawab, ini bid'ah hasanah. Baik. Kan baik ini. Lalu jawabannya apa? Iya juga. Memang baik mereka, tapi itu di zaman Nabi nggak ada. Nah, itu jawaban mereka itulah yang kita cocokkan dengan Hasan Maulid tadi, paham nggak? Iya, betul. Kata antum tadi ini bid'ah hasanah. Tapi kenapa antum jawab di zaman Nabi nggak ada? Pas kita bahas yang ini, kita bilang di zaman Nabi nggak ada, antum nggak mau? Kalau memang bid'ah hasanah itu ada, tentu kita bisa azan. Kapan aja? Azan itu tadi Idul Fitri tadi. Padahal Idul Fitri itu adalah sebaik-baik sholat, yakni orang banyak. Orang mati dia azan. Tapi ternyata nggak ada, Baik kan? nggak ada apa ya? Nggak ada azannya. Itu kenapa? Nggak ada sunahnya. Dia lahir dia azankan. Jadi gampang beribadah tuh. Kalau kita mau beribadah, tanya dulu ada sunnahnya nggak dari Nabi. Nggak usah susah-susah ya. Dalam apa aja. Maka antum sholat, ada orang sholat begini. Tanya, sholat begini tuh
Ada nggak hadisnya Nabi pernah sholat? Aduh yang Nah, dari itu aja, dari kecil-kecil ya. salah. Ya. Dari Tapi habis ya? baterainya habis. Dari yang kecil-kecil aja. yang ketemu. Tidak jangan. Kami tidak tahu. Kembali. Ya. Lihat. Ah itu. Jadi Sebenarnya banyak pertanyaan nih Pak Ustadz karena hari udah malam. ya cukup. Mari kita akhiri Dulu. dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.